Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda masih menonton Agenda Awani dan semalam kita membicarakan tentang pemilu 2014, pemilihan umum ataupun pilihan raya umum di Indonesia. Malam ini kita menyambung diskusi itu kerana kita mungkin boleh ketalian terus bersama dengan seorang yang mungkin menjadi capres ataupun calon presiden untuk partinya, Parti Demokrat, tapi perlu melalui proses-proses yang terdahulu. Dan saya ingin terus mengenalkan Pak Dino Patijalal yang akan berada di talian bersama dengan saya. Beliau mantan Dubes ataupun Duta Besar Indonesia ke Amerika. Beliau juga pernah menjadi wakil ataupun jurucakap ketika zaman pemerintahan SBY dan kini beliau sebagai peserta konvensi calon presiden Parti Demokrat. Saya akan terus bersama dengan beliau di talian melalui Skype. Assalamualaikum Pak Dino. Waalaikumsalam. Pak Dino, bagaimana Pak Dino melihat kepada keputusan hitung cepat ataupun quick count yang telah pun dipaparkan dalam pelbagai media di mana kita lihat bahawa PDIP berada di depan dan kemudiannya diikuti oleh Golkar dan Gerindra misalnya, dan bagaimana Pak Dino melihat juga kepada prestasi Parti Demokrat itu sendiri? Terima kasih. Pertama mengenai hasil dari pemilihan legislatif kemarin, I think the bottom line tidak ada satupun partai politik yang bisa mencapai threshold 20%. Jadi dengan demikian tidak ada satupun partai politik yang bisa on its own nominate a president. Everybody harus coalition with another party, one or more parties. So that is the situation now. People had expected PDIP to surge over 20%, but they are now falling at about 19% or just slightly below. So that means PDIP too will need to find a coalition partner, although they haven't announced who that will be. But now the field is becoming more interesting. The landscape, the political landscape is more clear now, but it's also the dynamics are changing. One of the biggest surprises is the Gerindra party. They have a big jump to where they are now. I think around 11, 12%. So I think that one of the surprises of the evening yesterday was the Gerindra performance. But Parti Demokrat, they went down drastically from 2009. They were the only party in the elections 2009 that were able to reach over 20%. But now it's gone down to about 9 point something percent, just below 10%. But for Democrat people, this is sort of good news if they compare this to where they were about a few months ago, where they were polling at 5%, and now they're at around 10%, slightly below 10%. And I think it shows that they can still play a useful, a role, an important role in the elections, in determining who will be president or vice president in the coming presidential elections in July. Pak Dino tadi ada menyebut bahawa lanskap politik kini lebih menarik dengan keputusan yang kita lihat pada pemilu ini. Bagaimana dengan pandangan yang mengatakan bahawa mungkin aspirasi bagi mereka yang mengundi itu ataupun coblos itu melihat bahawa mereka tidak lagi percaya dengan hanya memberi suara yang besar bagi satu pihak ataupun satu parti, tapi kini undi itu dipecahkan kepada pelbagai parti. Parti kecil menyaksikan pertumbuhan undi yang begitu tinggi berbanding dengan prestasi dahulu misalnya. Adakah ini akan memberikan sedikit kerencaman ataupun kepelbagaian, kerana kalau kita lihat ada yang mengkritik pentadbiran SBY dahulu, terutamanya di penggal kedua itu, kerana terlalu banyak pihak yang dimasukkan ke dalam gabungan ataupun coalition, menyebabkan apabila bergerak sebagai satu sistem pemerintahan eksekutif, agak sukar untuk mendapat sebulat suara daripada menteri-menteri yang terbabit daripada parti-parti yang membentuk gabungan itu. Pandangan Pak Dino tentang perkara ini?
Well, memang a number of parties, including Partai Demokrat, are having some image issues. Partai Demokrat itu suffered from the fact bahwa a number of their party leaders terkena kasus korupsi, dan yang lain juga ada beberapa yang mengalami hal yang sama, sehingga sekarang ini kita melihat a high degree of cynicism and even apathy terhadap pemilihan umum di Indonesia. Ini tercermin dalam pernyataan bahwa golongan golput, we call it the non-voting, golongan putih, the non-voting voters, it's probably the highest in the last 3 elections, di atas 30% angkanya. Jadi itu mencerminkan juga tingginya cynicism towards the elections. Okay. But I think one of the lessons dari kemarin itu adalah partai-partai yang terlalu mengandalkan pada figur-figur, assuming bahwa if they propose a certain popular figure to endorse a local candidate, that will work. Ternyata tidak 100% efektif juga. Jadi pemilih di daerah itu walaupun ada popular national figure yang endorse, tapi kalau the local leadership tidak membuat outreach yang efektif, maka dia tidak akan terpilih. Jadi the popularity of figures has its limitations as well in our national politics. Pak Dino, saya perlu pergi rehat sebentar, commercial break ya. Tapi apabila kembali nanti, saya nak melihat kepada pemilu ini dengan membariskannya dengan hujah-hujah yang kerap Pak Dino laungkan. Pak Dino melaungkan tentang pembangunan suatu Indonesia yang baru menuju ke depan di era kurun ke-21 ini. Pak Dino melaungkan tentang kebangkitan golongan kelas menengah misalnya. Bagaimana kita nak petakan itu terhadap pola yang kita nampak daripada hasil hitung cepat pemilu ini, kerana siapa pun yang memerintah Indonesia kali ini perlu mengambil kira aspirasi yang dibangkitkan oleh Pak Dino dan beberapa pemimpin lain. Betapa tiba masanya untuk Indonesia berfikir dan berjiwa besar, memandang bukan saja dalam negara tetapi juga ke seantero dunia ataupun seluruh dunia. Itu kita bincangkan selepas ini ya Pak Dino. Okey. Nanti kita kembali. Agenda awal malam ini membicarakan tentang pemilu 2014 di negara tetangga Indonesia. Saya ada Pak Dino ataupun Dr. Dino sebenarnya di talian dengan Skype, tapi saya nak pergi ke rakan saya Hilal dahulu untuk melihat apakah yang sedang trending di media sosial tentang pemilu 2014. Okey, baik Cik Kam. Sebenarnya untuk sekarang ni kita cuba menelusuri apa yang respon yang diberikan kepada calon-calon pilihan raya ataupun calpres yang mungkin salah satu yang paling mendapat pandangan kami adalah respon yang diberikan kepada Pak Dino sendiri di akaun Twitternya. Dan kalau anda boleh lihat di akaun Twitter ini, ada di kalangan pengguna ini sebenarnya mereka, walaupun mereka tidak pasti yang mana satu calon yang akan menjadi calon presiden mereka masih mengucapkan penghargaan kepada kepimpinan telah ditunjukkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam tweet mereka. Dan seterusnya, salah satu persoalan diutarakan kepada Pak Dino sendiri, iaitu bagaimana sebenarnya kepimpinan yang telah ditunjukkan oleh Presiden SBY sebelum ini boleh memberikan kesan juga kepada anak buah di dalam parti berkenaan. Dan selain itu, warga kota yang berjumpa dengan Pak Dino sendiri selepas proses membuang undi semalam turut berkongsikan video Pak Dino sendiri bersama dengan isteri yang kelihatan singgah di sebuah warung berdekatan dengan rumah mereka. Dan Cik Kam, itu adalah antara 3 tweet yang ataupun sembang-sembang media sosial yang sememangnya mendapat perhatian kami di meja kini trending.
Okey, terima kasih banyak kepada Hilal. Hilal sendiri ada komen tentang apa yang sedang berlaku di Indonesia. Kerana saya tahu Januari ini banyak melihat sampai luar negara. Okey, dan sebenarnya apa yang boleh saya katakan, rata-rata pemuda-pemuda di Indonesia sebenarnya mereka sekarang ni masih dalam usaha untuk menggerakkan suara anak muda mereka. Apa saja yang mereka cuba katakan, mereka luahkan melalui media sosial, tak kira tweet maupun ada juga video-video yang sangat kreatif, Cik Kem. Okey, itu kita akan bincangkan mungkin di episod lain. Hilal, saya nak terus kembali bersama Pak Dino. Terima kasih banyak Hilal. Pak Dino kembali di talian bersama saya. Terima kasih. Ya, Pak Dino, terus saja untuk apa aspirasi yang Pak Dino lihat dalam yang dimahukan oleh pola pengundian yang kita nampak diberikan oleh pungutan suara rakyat Indonesia ini, kerana lebih 180 juta yang pergi mengundi itu mungkin sekitar 130 juta lebih. Apa yang mereka mahukan dengan pola sebegini ya Pak Dino? Kerana Pak Dino sendiri kerap keluar bercakap tentang kebangkitan golongan kelas menengah dan sebagainya. Jadi bagaimana Pak Dino melihat siapapun yang bakal mengusulkan calon untuk capres ataupun sebagai calon presiden itu, apakah yang harus mereka bawa untuk menarik suara-suara bagi menyokong mereka menjelang bulan Julai nanti? Menurut saya mereka harus mempunyai program yang jelas. Ya. Sekarang ini banyak sekali calon-calon presiden yang populer. Ya. Mungkin retorikanya umumnya similar ya dari segi jargon, slogan dan retorika. Gitu, ya. Mungkin yang memang perlu dipertegas nanti visi mereka terhadap Indonesia di abad ke-21. Dan ini nanti tentu akan lebih jelas dalam perdebatan presiden yang akan dilakukan menjelang pemilihan presiden. Tapi sekarang ini kita berada dalam good decade. Ya. Dalam 10 tahun terakhir ini kita telah mencapai stabilitas politik, demokrasi kita mapan, ya, solid, pertumbuhan ekonomi juga bagus, dan secara internasional juga Indonesia diapresiasi, dihormati. Jadi kita berada dalam kondisi satu dekade yang bagus, yang cukup langka, dan saya kira rakyat dan sejarah akan appreciate the role of President SBY in bringing this condition. Dan mudah-mudahan siapapun yang menjadi presiden 2014 bisa terus menjaga momentum yang positif ini. Ya. Saya yakin inilah yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Pak Dino, saya sebagai pemerhati luar yang pernah menubual Pak Dino sebelum ini, melihat bahawa kelebihan yang Pak Dino bawa dalam semua ini menuju kepada bulan Julai adalah program-program spesifik itu kerap kali Pak Dino suarakan, terutamanya selepas Pak Dino keluar daripada berkhidmat dengan kerajaan pada bulan Oktober tahun lepas. Jadi mungkin ini kelebihan yang Pak Dino bawa masuk ke dalam bukan saja konvensi, tapi kalau selepas itu diberikan rezeki untuk bersaing dengan nama besar seperti Pak Jokowi misalnya, adalah program-program yang nyata, yang spesifik, yang dapat rakyat sukat dan nilaikan. Adakah Pak Dino setuju dengan kenyataan saya itu? Setuju sekali. Sekarang ini ya Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono telah banyak melakukan program-program yang pro rakyat, ya. Pertumbuhan juga tinggi. Sekarang pertumbuhan Indonesia kedua tertinggi di Asia setelah Tiongkok, ya. Cuma kita lihat kesenjangan semakin tinggi juga sekarang, ya. Gini coefficient sekarang sudah 41. Still manageable but getting higher, ya. Dan sekarang kualitas hidup juga menjadi tantangan di samping pemerataan pertumbuhan, dan juga sekarang there's a lot of questions mengenai urban development. Sekarang 75% of Indonesians akan tinggal di wilayah perkotaan, in urban areas in the time of our generation. So there's a need for paradigm shift in our development strategy. Dan inilah saya kira mengapa pemilu 2014 ini merupakan election yang very strategic. Because as we end the SBY era, the SBY decade, we need to figure out what will happen to Indonesia in the next decade. And this is where the presidential candidates nanti harus benar-benar mengeluarkan substance, visi yang jelas, dan lebih dari sekedar retorika atau slogan-slogan saja. Pak Dino,
seperti juga negara membangun yang lain. Antara isu utama adalah kekayaan nasional itu ada dengan pembangunan yang dibawa. Tetapi agihan kekayaan, agihan rezeki ekonomi itu kepada lebih ramai orang, terutamanya golongan kelas menengah ke bawah itu yang menjadi soalnya. Dan bagaimana Pak Dino akan ubah persepsi yang seperti itu, di mana kekayaan negara saya tidak mendapatnya untuk kempen yang Pak Dino buat sendiri? Dan saya kira salah satu kuncinya adalah pemerataan pendidikan. Ya, pendidikan sekarang ini sudah Indonesia mempunyai sistem pendidikan yang paling besar, salah satu yang paling besar di Asia. Ya, ada 50 juta orang dalam sistem pendidikan kita, dan banyak masalah-masalah mobilitas ekonomi, orang yang tetap miskin karena mereka tidak bisa mengenyam pendidikan dengan baik. Di kaum di bawah, kelompok miskin, masih banyak yang belum masuk ke bangku university. Yeah. Dan kalau itu terjadi, kalau lebih banyak orang miskin masuk ke bangku university, mereka will have one foot in the middle class. Ya. Yeah. So one of the key will be that. Tapi the second one juga adalah menurut saya bagaimana mengembangkan entrepreneurship, terutama mengembangkan di private sector di Indonesia. Nah, ini kemana-mana saya pergi ke Indonesia, ini adalah tantangannya gitu. Bagaimana membuat Indonesia salah satu negara yang paling mudah untuk mengembangkan usaha. Pak Dino, saya nampak visi yang Pak Dino cuba bawa itu dan begitu konkret setelah baca banyak makalah dan penulisan tentang itu. Tetapi saya nak, selepas ini saya perlu pergi rehat yang terakhir, tapi apabila kembali nanti, proses politik itu masih perlu dilampaui. Pertamanya konvensi Partai Demokrat, dan jika pun lepas, Pak Dino sendiri mengatakan calon berat yang untuk dihadapi itu adalah Pak Jokowi. Jadi dua perkara itu ingin saya tanyakan kepada Pak Dino selepas ini. Kita rehat dahulu ya Pak Dino. Terima kasih Pak Dino kerana masih di talian. Saya ingin terus menuju kepada proses politik yang perlu dilalui oleh Parti Demokrat ataupun calon dari yang menginginkan kerusi ataupun pilihan daripada Parti Demokrat untuk menjadi capres ataupun calon presiden itu perlu melalui konvensi. Jadi bagaimana pandangan Pak Dino tentang proses ini yang saya rasa survei yang terakhir itu sedang berlangsung. Jadi apakah harapannya dan bagaimana peluang yang ada itu Pak Dino? Well, sekarang situasi sudah mulai agak berbeda. Kalau konvensi sekarang sudah a little bit exhausted. Karena sudah 9 kali debat calon presiden, sudah 9 kali. Dan sekarang they need to figure out siapa yang akan dicalonkan oleh Partai Demokrat. Menurut saya, Presiden SBY has two options. Opsi pertama adalah menetapkan sendiri calon presiden dari Partai Demokrat dengan beraliansi dengan beberapa partai dan kemudian mencari calon wapres, calon vice president dari partai lain, atau enggak opsi kedua Partai Demokrat menjadi cawapres mengusulkan calon wakil presiden pada 3 partai yang lebih besar jumlahnya. Kalau siapa pun yang dipilih ya Pak Dino, fenomena ataupun kekuatan nama, branding, jenama Pak Jokowi itu, bagaimana strategi untuk menandingi perkara seperti itu? Pak Jokowi populer ya, dan good man ya. Kawan saya juga, saya baik dengan beliau. Tapi dalam pemilu kemarin, mungkin the conclusion adalah Jokowi effect itu ada batasnya ya. Karena tadinya orang mengira ini 35% dan lain sebagainya. Tapi sekarang ternyata di bawah 20%. Dan dulu kan PDIP 14%. Jadi kalau ada Jokowi effect, mungkin bertambahnya sekitar 5% gitu ya. Itu pun hitungan kasar ya. Jadi I think this is becoming interesting
bahwa Jokowi efek ada batasnya, dan saya kira partai-partai lain juga akan merasa lebih emboldened, ya, lebih aktif dan lebih semangat to make this presidential elections more interesting. Tapi menurut saya persaingannya bukan hanya antara Jokowi dan Prabowo. I think possibly there can be 3 to 4 tickets nanti yang akan contend that will give it a very quality elections for the presidential and vice presidency. Pak Dino, mungkin bagi orang macam saya yang berada di luar Indonesia melihat ke dalam, mana yang mungkin Pak Dino boleh berikan pandangan kearifan Pak Dino tentang perkara ini, mana lebih baik? Adakah parti yang ingin mencari gabungan ataupun koalisi itu melihat pada parti yang mempunyai sokongan kedua, ketiga terbesar dan melakukan gabungan misalnya, ataupun terus pergi kepada parti-parti yang mendapat 9, 8, 5, 6% itu, supaya itu lebih mudah untuk dibuat gabungan? Mana satu yang lebih efektif? Kerana ada yang melihat bahawa jika dikumpulkan sokongan kecil yang terlalu banyak itu, nanti pengurusan demokrasi di parlimen dan sebagainya itu sukar. Jika dipadukan dengan kekuatan parti-parti yang besar, itu lebih baik kerana ia memerlukan lebih sedikit parti dalam gabungan, tapi lebih banyak kerusi dan peratusan kepercayaan yang diberikan. Mana satu pada pandangan Pak Dino? Ya, memang susah menebak kalkulasi politik ini. Biasanya tendensinya adalah satu partai akan sebanyak mungkin mengumpulkan koalisi, ya, sehingga angkanya semakin membengkak, asumsi angkanya semakin membengkak. Tapi dalam pelajaran pemilu Indonesia 2009 dan 2004, kadang-kadang jumlah koalisi, berapapun partai yang ada dalam satu koalisi, itu tidak terlalu menentukan, tidak terlalu menjamin bahwa calon presiden yang diusung akan terpilih dengan angka yang seperti itu, angka yang diasumsikan. Right? Jadi it's hard to make these political calculations. And sekarang, in fact, the talk is whether or not akan timbul kemungkinan satu poros lagi, ya, poros partai-partai yang mendapat 6-7%, itu mungkin ada 4 atau 5 partai yang mendapatkan angka segitu. Mungkin mereka akan membentuk satu poros tersendiri. Dan ini to be seen apakah itu akan terjadi. But there is possibility. Tapi yang jelas, presidential elections will become much more competitive now and much more interesting. Sebelum pemilu kemarin, people think it's a long gone conclusion. Tapi sekarang it's not. It's a new ball game and a new landscape. And I think it's good for our democracy. Okay. It's good for demokrasi. Kalau harapan kami bukan saja di Indonesia, Pak Dino, ya, tetapi untuk demokrasi serantau, kerana tentunya Indonesia itu faktor yang begitu penting di Asia Tenggara, dan Pak Dino sendiri memang jelas dalam misi ini pergi ke Singapura untuk melihat kepada bagaimana nak mengingati pengumuman di Orchard Road itu sejarah lampau, tapi kalau tidak dibentuk betul-betul boleh menimbulkan kegawatan di masa moden. Jadi bagaimana Pak Dino melihat kali ini, siapa pun yang memerintah, hubungan aspek serantau itu ataupun international relations, hubungan antarabangsa itu, kerana kali ini berbanding dengan yang lalu agak kurang kita lihat dalam kempen-kempen itu disebut tentang perhubungan antarabangsa sebagai apa yang perlu diutarakan oleh seorang calon itu, Pak Dino. Terima kasih. Dalam debat capres calon presiden Partai Demokrat, semua candidates bilang bahwa Indonesia jangan anti asing, ya, no anti-foreign sentiments. Jadi that's a good development. Dan mudah-mudahan dalam perdebatan berikutnya yang di luar Partai Demokrat, semua partai politik juga berpandangan yang sama. Our nationalism and internationalism must be connected, not pit against one another. Tapi saya justru saya ingin sekali melihat dalam pemilu 2014 ini, siapapun yang memimpin, we keep embracing the right kind of nationalism, not the angry type, not the narrow nationalism, not the ultra nationalism, not defensive nationalism, tapi nasionalisme yang pluralis, yang open, yang moderate, yang juga bisa senada dengan our sense of regionalism. Karena Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara,
Kalau Indonesia stabil dan moderat, semuanya stabil. Negara juga akan tumbuh dengan baik. InsyaAllah ya Pak Dino. Jadi saya perlu tamatkan diskusi malam ini pada tahap ini sahaja. Semoga maju jaya dalam perjuangan Pak Dino di sana. Kalaupun tidak pergi ke mana perjuangan Pak Dino itu, saya rasa rakyat di Malaysia masih mengingati apa yang Pak Dino sebut pada malam ini dan sebelumnya. Dan diaspora Indonesia itu misalnya, ada banyak perkara yang kita boleh hubungkan rumpun ini. Terima kasih banyak Pak Dino. Selamat maju jaya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada anda kerana telah menonton agenda awal ini, dan insya-Allah kita akan terus menelusuri bukan saja pemilu tetapi juga tentang MH370 dan usaha mencari dan menyelamatnya. Itu kita akan bincangkan terus dalam Astro Awal ini. Hantarkan pandangan anda sendiri, Instagram, Facebook, Twitter semuanya ada, ataupun terus muat turun aplikasi Muda Alih iOS dan Android. Sekian, selamat malam dan jumpa lagi.